Roses are red, violets are blue. Do you know what? I really miss you. Super kangen ketemu sama setiap Voltagers dan kakak-kakak melayani bersama setiap minggunya. Dan hari Minggu juga adalah hari yang dinanti-nantikan. Kita rindu sekali untuk online service hari ini. So, what are you waiting for? Let's pray! Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah. Tuhan yang memberkati pada hari ini, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. In Jesus' name we pray, Amen. Let's go, praise Jesus! Mari semua yang kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Gerakan bersama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Mari beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Hey, ku beri yang terbaik. Amin. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Ku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkat tanganmu, hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau memberikan yang terbaik lewat tari-tarian ya. You guys ready? Ikutin gerakannya kakak ya. In 1, 2, 3, situ dulu. Ganti. Angkat tanganmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Mari beri yang terbaik. 1, 2, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Berkenan
on, everybody, clap your hands like this. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Here we go, and let us sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Whoa, oh, oh. Come on, everybody, jump! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Woo-hoo! Are you ready? Let's count in 1, 2, 3. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark, and now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan. We praise you now. Oh, oh, oh. Us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Whoa. Are you ready? Let's go, Rainer! Hey! Woo! Come on, put your hands up. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on, even when it looks bad. I know I can hold on, raise him, praise him, even when it may seem like I should just give up on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I'll break the chains just to make sure I got it. I just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. I sing, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Semuanya angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan. I praise you forever. I praise you forever. I'll praise you. I praise you forever. I praise you forever. With everything. Come on, sing. 1, 2, 3, go. Stop us now.
startup. Kok kalian dengar startup nih, pasti kepikirannya Gojek, Lazada, Tokopedia, dan yang semacam itulah. Sekarang ini ya, di Indonesia dan di luar negeri, startup itu lagi booming banget. Bahkan banyak banget ide itu yang super kreatif yang kalau kalian dengerin mungkin, wow, kok bisa ya orang-orang tuh punya ide kayak gitu. Sekarang nih, orang mau desain baju bisa lewat aplikasi. Jadi gak usah ketemu sama si desainernya. Terus mau desain rumah juga bisa lewat aplikasi. Wow, orang-orang tuh bisa kreatif banget ya, bisa punya ide untuk bangun startup seperti itu. Gimana caranya? Jawabannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan ide. Tuhan kita adalah Tuhan sumber hikmat. Jadi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan punya ide, punya kreativitas, punya hobi, inovasikan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi solusi buat banyak orang. So, let's be a creative thinker. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Kita akan bersama-sama, Jesus, we love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thank you, Lord. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song.
cinta Engkau. Kami tidak mau kehilangan Engkau di masa muda kami, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau tetap cinta Yesus. Syakana maya naya rala basyikita rala ya naya rana maya naya. Kiharala nama syakana maya naya naya ramu. Syakana manaya nama rala ya nama se. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Taruh kedua tangan sekali lagi dan katakan, Jesus, I love you. Sing like you mean it. Jesus, I love you. Katakan ini dari hatimu. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh yes, we love the Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Ini kerinduan kami Tuhan. Hear the cry of my heart. I know every word is true. Jesus, I love you. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Katakan sama Yesus, how you love Him. Jesus, I love you. Kami cinta Kau selamanya. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Kami mengasihimu. Jesus, I love you. Oh yes, I love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Peluk Yesus erat-erat as if kamu lagi memeluk sesuatu. And then say, God, we love you. Katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, saya cinta Engkau. Kami mengasihimu Tuhan Yesus. Kami gak mau tinggal jauh daripada Tuhan. Kami mau tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Voltagers. Yes, tadi kalian pasti sudah lihat video Big Message tadi yang ditayangkan sebelum firman ini. Hari-hari ini banyak sekali startup yang muncul. Kita dilihat ya, banyak banget ide-ide kreatif yang muncul hari-hari ini. Dan kita sangat terbantu dengan hal-hal itu. Hari-hari ini Kak Monik tuh banyak perhatikan di sosial media, kalau kalian lihat di YouTube ataupun Instagram, banyak banget konten-konten yang kreatif yang mungkin bulan lalu atau tahun lalu kita nggak pernah kepikiran. Tapi hari ini banyak orang yang mulai munculkan ide-ide kreatif itu. Bukan cuma ide yang kreatif, tapi itu juga ide-ide yang berguna dan mengedukasi kita. Banyak hal yang ada di sekitar kita dan itu hari-hari ini membantu kita. Bukan cuma konten, kalau kita perhatikan aplikasi, teknologi yang ada itu juga sangat kreatif dan membantu kehidupan kita jadi lebih baik. Hari ini Tuhan ingin
kita juga belajar untuk jadi kreatif. Bukan cuma jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan, tapi juga jadi anak-anak Tuhan yang memberikan inovasi untuk orang-orang di sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Ya, jadi hari ini Kak Monik mau ajak kalian mencoba satu hal sederhana. Kak Monik akan kasih kalian waktu dalam 15 detik. Ya, kalian bisa mulai pikirkan masalah apa yang hari-hari ini ada di sekitarmu. Mungkin itu kamu alami atau keluargamu alami dan temukan 5 masalah di sekitarmu dalam waktu 15 detik. Oke, kalian bisa siapkan pulpen, siapkan kertas ya. Kita sama-sama cari, belajar untuk mencari masalah yang di sekitar kita. Oke, are you ready? Kak Monik hitung, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ya, it's okay kalau cuman ketemu 3, 4 is okay ya. Sudah ketemu ya tadi 5 masalah kayak gitu yang ada di lingkunganmu. Sekarang Kak Monik akan kasih kalian waktu 15 detik lagi. Kali ini kita harus belajar cari solusi dari masalah yang tadi kita temui. Satu masalah kalian bisa cari solusinya. Ya, satu masalah kalian bisa cari 3 gitu ya. Mulai pikirkan kira-kira masalah A solusinya apa ya yang bisa dilakukan. Oke, Kak Monik kasih waktu 15 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sudah selesai? Ya, oh susah nih Kak ketemu masalahnya. Ya nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar hari ini. Ketika hal kayak gini dicoba oleh orang-orang lain, kebanyakan dari kita, kebanyakan orang-orang itu lebih cepat menemukan masalah daripada solusinya. Benar? Coba cek lagi di kertas kalian, kira-kira solusinya sudah ketemu belum? Kok cuman ketemu 1? Ya nggak apa-apa ya. Banyakan kita lebih mudah melihat masalah yang ada. Kebanyakan kita lebih sulit untuk melihat solusi. Kita cuman bisa melihat kurangnya sesuatu, kurangnya keadaan. Tapi kita jarang sekali bisa menemukan solusi dari keadaan atau masalah itu. Hari ini kita mau yuk sama-sama belajar sebagai God's top agent, apa yang harus kita lakukan? Ketika dunia hari-hari ini mulai menjadi kreatif, banyak inovasi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, ada 3 kuncinya. Yang pertama adalah jangan menjadi tawar. Kita buka sama-sama di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat ke-13. Judulnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita adalah garam dunia. Garam itu tugasnya adalah mengasinkan. Katakan mengasinkan. Kita dipanggil untuk mengasinkan sekitar kita, untuk mengasinkan dunia yang hari-hari ini mulai hambar. Kita harus mengasinkan, membuat perbedaan di lingkungan kita. Maksudnya menjadi hambar adalah ketika orang-orang di sekitar kita sudah mulai terbiasa dengan yang namanya agama.
Mungkin ada di sekitar kita yang berpikir, ya sudah, Kristen itu cukup ibadah 1 kali aja seminggu. Gak usah terlalu serius sama Tuhan Yesus. Ya, pernah dengar? Atau orang-orang yang bilang, kalau baca Alkitab itu gak usah terlalu serius, biasa aja. Kayak kita baca buku, kayak kita baca komik, baca novel ya. Jadi biasa aja. Orang-orang yang hambar adalah orang-orang yang hidupnya tidak lagi serius dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang mulai hambar hidupnya. Bukan cuman hambar, tapi juga banyak di sekitar kita orang-orang yang mulai pahit. Orang yang mulai pahit adalah orang yang mudah kecewa, mudah melihat keadaan itu negatif, mudah melihat suatu keadaan dan yang keluar dari mulutnya adalah sebuah keluhan. Ya, banyak orang, mungkin teman-teman kalian ketika ditanya, gimana sekolah online? Ya, mereka pasti jawab, bosen Kak, gak ketemu teman-teman. Cuman lihat layar berjam-jam. Capek Kak, tugasnya banyak. Ya, itu contoh orang yang pahit. Contoh orang yang pahit, orang yang ketika melihat sesuatu bawaannya tuh ngeluh. Oke. Kita adalah garam dunia, artinya ketika kita ketemu orang yang hambar, orang yang pahit seperti tadi, hal yang harus kita lakukan adalah jangan menjadi tawar. Artinya Tuhan rindu anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang berbeda. Cara sederhananya adalah jangan terpancing. Jangan melakukan hal yang sama. Jangan ketika temanmu mengeluh, kamu pun mengeluh. Jadilah garam dunia, artinya kita tidak mudah terpancing. Prinsip yang kedua, kita baca di Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau yang pertama dikatakan jadilah garam dunia. Yang kedua bicara tentang terang dunia. Bayangkan kalau kita di tempat gelap, kita pasti akan bingung mau ngelakuin apa. Kita mungkin jadi nggak leluasa kalau mau melakukan sesuatu. Kita bingung, kita takut mungkin. Hari ini Tuhan juga mau kita jadi terang dunia. Terang itu adalah orang-orang yang membawa solusi. Terang itu ketika anak-anak Tuhan melihat sebuah masalah, anak-anak Tuhan membawa perubahan, membawa inovasi agar masalah itu bisa selesai. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang ketika melihat masalah, yang ada di pikiran kita adalah gimana ya caranya membuat ini jadi lebih baik. Kira-kira apa ya solusinya? Kira-kira apa ya yang aku bisa lakukan untuk membantu orang-orang di sekitarku? Itu adalah terang dunia. Di dalam Keluaran 18, ya kalian bisa nanti baca di rumah. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Itu cerita tentang Yitro. Pernah dengar nama Yitro? Yitro adalah mertuanya Musa. Oke, kita buka sama-sama ya di Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Jadi suatu hari Yitro ini datang ke Musa. Tapi hari itu Musa sedang bertemu sama orang-orang Israel. Musa hari itu sedang menyelesaikan masalah satu orang demi satu orang. Jadi banyak orang itu ngantri. Dan Musa itu menyelesaikan masalah-masalah itu dari pagi sampai petang. Itu lama banget. Nah ketika Yitro datang, Yitro itu melihat bahwa pekerjaannya Musa itu tidak efektif. Yitro melihat bahwa gak baik kalau masalah-masalah orang Israel itu hanya diselesaikan oleh
Musa. Kita buka di Keluaran 18 ayat 21. Ini adalah perkataan Yitro. Ketika Yitro melihat sebuah masalah, dia katakan yang di ayat 21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, menjadi pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ini adalah solusi yang diberikan Yitro. Yitro bilang, gak baik loh, kamu selesaiin semua masalah dari pagi sampai petang, kamu akan kecapean. Baiknya kamu bangkitkan pemimpin-pemimpin. Ya, ada pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jadi Yitro itu melihat bangsa Israel itu bisa loh dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang menyelesaikan masalah-masalah orang Israel. Jadi ketika ada masalah, orang itu nggak perlu langsung ketemu Musa. Dia bisa ketemu sama pemimpin 10, dia bisa diskusi tentang masalahnya, dan nanti pemimpin itu bisa membantu untuk cari solusinya. Gak semua masalah naik ke Musa. Kalau masalahnya kecil, mereka bisa ketemu sama pemimpin-pemimpin di kelompok kecil. Kalau nanti masalahnya besar, baru nanti Musa yang bantu untuk selesaikan. Itu adalah solusi yang diberikan Yitro. Yitro adalah orang yang memberi inovatif. Ketika Yitro memberikan solusi seperti itu akan sangat meringankan Musa. Bukan cuman itu, orang-orang Israel, pemimpin-pemimpinnya juga menjadi punya hati yang sama dengan Musa. Punya tanggung jawab yang sama untuk bisa membantu orang-orang Israel. Bukan cuman Musa yang tahu masalah-masalah orang-orang Israel, tapi ada pemimpin-pemimpin juga yang ambil tanggung jawab itu. Dan orang-orang Israel juga gak perlu untuk seharian ketemu Musa, antri. Mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat, mereka bisa menemukan solusi dari masalahnya itu cepat. Inovasi itu membuat pekerjaan itu lebih efektif. Kalau hari ini kalian ada di Gereja Mawar Sharon, di Eagle Kids, kita juga ada CG Kids. Nah, ini juga prinsip yang kita pakai adalah juga prinsipnya Yitro. Kalau yang Yitro bilang temukan pemimpin-pemimpin sampai yang paling kecil tuh pemimpin 10 orang. Itu juga kita pakai waktu kita ada di Connect Group. Ketika kita punya masalah, kita nggak langsung cari gembala anaknya siapa gitu ya. Kak, aku punya masalah. Ya, gembala anak kalian pasti juga akan membantu. Tapi nggak akan bisa menyelesaikan dengan efektif. Kalau hari ini kalian ada di CG, kalian bisa cerita, kalian bisa sharing ke pemimpin-pemimpin CG-mu. Kakak-kakak yang ada di kelompok CG-mu. Jangan ragu, jangan malu. Mereka akan sangat membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hari ini kalian hadapi. Buat kalian yang belum ikut CG, ayo ikut CG ya. Itu adalah komunitas di mana kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk kita bisa menjadi anak Tuhan yang kreatif adalah kita harus selalu berkonsultasi dengan Tuhan. Hari-hari ini kebanyakan anak-anak mereka itu punya ide yang kreatif, tapi mereka malu. Mereka takut untuk menyampaikan ide itu. Mereka takut kalau salah, mereka takut kalau idenya nggak diterima. Dan akhirnya ide itu tidak pernah tersampaikan. Padahal itu ide yang kreatif. Sayang banget kan kalau kita punya ide kreatif tapi kita nggak pernah disampaikan. Lalu ketika ada orang yang punya ide yang sama menyampaikan dan ide itu
diapresiasi, dibilang idenya bagus. Terus kita menyesal gitu ya. Loh kan aku punya ide itu. Jangan jadi seperti itu. Kalau kita punya ide, sampaikan. Kak, tapi aku bingung loh Kak, ini benar atau salah. Ya, banyakan kita juga bukan takut, tapi mungkin bimbang. Ini benar atau salah ya? Nah, Tuhan mau ketika kita bingung, ketika kita bimbang, kita datang ke Tuhan. Kita bisa loh tanya ke Tuhan, konsultasi ke Tuhan. Kita buka ya di Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang 5. Yakobus 1 ayat kelima isinya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Tuhan itu yang mempersilahkan kita datang ke Tuhan. Ketika kita bingung, Tuhan janjikan adalah Tuhan akan kasih hikmat kepada semua orang. Ya, ketika hari ini kita punya ide, entah itu di pikiran kita atau di rencana kita, percayalah itu adalah dari Tuhan. Setiap ide itu dari Tuhan. Jadi ketika kita nggak ngerti ide ini benar atau salah, atau kita punya ide tapi kita bingung harus memulai dari mana untuk melakukannya, konsultasi ke Tuhan, datang ke Tuhan. Tuhan akan kasih solusinya. Jangan takut, Tuhan pasti akan kasih jawabannya ya. Jadilah anak-anak yang konsultasi ke Tuhan dalam hal apapun. Tuhan akan kasih hikmat. Di satu sisi ada anak-anak yang dia takut, dia bingung dengan idenya. Tapi di satu sisi, yang ini jangan ditiru ya. Di satu sisi ada anak-anak Tuhan yang ya dia pinter di sekolah, dia juara mungkin. Dan akhirnya dia merasa, aku gak butuh konsultasi dengan Tuhan. Aku gak butuh kok tanya Tuhan, kan aku pinter. Aku bisa selesaiin masalahku. Tuhan juga gak suka hati yang seperti itu. Tuhan mau dengan kerendahan hati kita datang ke Tuhan untuk konsultasi ke Tuhan. Raja Daud adalah contoh yang sangat baik untuk kita tiru. Kita tahu Raja Daud itu raja yang sangat cinta Tuhan, pinter perang ya. Ketika dia maju berperang, Tuhan kasih kemenangan. Tapi ada satu kebiasaan yang Kak Monik percaya Tuhan juga bangga, Tuhan juga suka dengan kebiasaan Daud ini. Daud adalah raja yang hebat, tapi dia punya kebiasaan datang ke Tuhan. Daud itu punya kebiasaan konsultasi ke Tuhan. Kita buka sama-sama di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Kak Monik akan bacakan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang-orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ya, kita sampai sini dulu. Ini adalah ayat di mana Daud meskipun dia sudah jadi raja, dia itu pintar perang,
dia itu masih ngelakuin hal ini. Dia masih tanya Tuhan. Dia tanya, Tuhan, aku harus maju melawan orang Filistin itu enggak? Apakah kalau aku maju, aku akan menang? Ya, apakah Tuhan akan menyerahkan orang Filistin itu ke tangan orang Israel? Daud itu tanya. Dan Tuhan ketika bilang, oke, maju, orang Filistin akan dikalahkan. Daud taat dan benar-benar Tuhan kasih kemenangan. Ya. Di ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Yang pertama tadi di ayat 17 sampai 21, Daud itu sudah menang. Tapi ketika orang Filistin maju lagi melawan orang Israel, Daud itu bertanya sekali lagi ke Tuhan. Wow, keren. Dan bukan cuman itu, Tuhan juga kasih strategi yang berbeda. Kalau yang pertama ditanya, kita maju enggak Tuhan? Ya maju. Orang Filistin akan dikalahkan. Tapi jawaban kedua, Tuhan bilang jangan maju. Tapi buat gerakan melingkar. Ya. Bayangin kalau kita jadi Daud, mungkin kita akan berpikir, gampang lah ya. Toh perang yang pertama aku menang, pasti yang kedua juga aku akan menang. Padahal ketika tanya sama Tuhan, strateginya beda. Kalau hari itu Daud gak tanya, pasti Daud akan kalah. Konsultasi dengan Tuhan itu artinya kita datang bertanya sama Tuhan. Strateginya apa Tuhan? Tuhan mau kita belajar dari Daud. Kita bisa tanya ke Tuhan tentang apapun. Dan Tuhan janjikan kemenangan yang sama, bukan kemenangan perang, tapi kemenangan di studimu, di hidupmu, di masa depanmu. Tuhan mau, Tuhan kasih ide, Tuhan kasih strategi yang membuat kamu bisa menang. Oke, hari ini datang yuk ke Tuhan dengan kerendahan hati. Minta Tuhan untuk kasih hikmat yang akan menuntun kita di hidup sehari-hari. Jadilah anak-anak Tuhan yang berbeda. Jadilah anak muda yang berbeda. Ketika hari-hari ini lingkunganmu hambar, lingkunganmu jadi pahit. Belajar yuk jadi orang yang positif. Belajar untuk jadi orang yang membawa solusi di sekitarmu. Dunia butuh kalian. Dunia butuh kita anak-anak Tuhan yang kreatif. Hari ini semua tutup matamu. Biar Tuhan hari ini kasih engkau hikmat. Biar Tuhan hari ini membentuk engkau jadi generasi yang berbeda. Jadi generasi yang akan jadi anak-anak yang Tuhan pakai untuk menemukan inovasi-inovasi yang kreatif. Orang-orang akan melihat engkau dan melihat bahwa hikmatmu berbeda. Bukan karena engkau hebat, tapi karena ada Tuhan yang punya segala ide, yang punya segala hikmat menyertai engkau. Hari ini di dalam nama Yesus, biar engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak Voltage di rumah mereka masing-masing. Jadikan mereka generasi yang berbeda di antara teman-teman mereka. Ajari mereka berpikir jauh lebih daripada anak-anak seusia mereka. Ajari mereka Tuhan caramu berpikir. Ajari mereka Tuhan cara yang mungkin hari-hari ini mereka gak pernah temui. Tapi hari ini hikmat yang dari Tuhan itu
akan membuat mereka menjadi kreatif, menjadi di atas rata-rata di dalam nama Yesus. Hari ini biar kerendahan hati terus ada buat setiap anak-anak. Pakai setiap mereka Tuhan. Temukan setiap mereka satu demi satu. Pakai setiap mereka jadi terang dan garam-Mu di lingkungan mereka. Thank you Tuhan buat hari ini. Biar berkat dari Allah Bapa, berkat dari Putra, Tuhan Yesus, dan berkat dari Roh Kudus itu menyertai setiap anak-anak Voltage hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, super keren ya ibadah hari ini. Kita termotivate untuk jadi anak muda yang kreatif, penuh ide, bisa bawa solusi, dan yang pasti jadi dampak buat banyak orang. So, see you next week and God bless you.